أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat atau kama jaa fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah ngaji Plo akramakumullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa keberkahan untuk diri kita dan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, walaupun memang tuan rumahnya tidak hadir di sini, tapi alhamdulillah beliau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, idza aradta an tangdura majalisil anbiya fangdur ila majalisil ulama, wa fi riwayatin fangdur ila majalisil fuqaha. Apabila kalian menginginkan, menghendaki atau ingin melihat majelisnya para nabi di dunia, maka hendaknya kalian duduk dalam majelis-majelisnya para ulama atau duduk dalam majelis-majelisnya para fuqaha yang di dalamnya membahas tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan emang pada dasarnya adalah orang yang duduk dalam majelis ilmu adalah orang yang baik. Begitu penting menuntut ilmu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap laki-laki yang muslim atau perempuan yang muslim. Maka kita dituntut untuk senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Orang tuh kalau tidak duduk dalam majelis ilmu sehingga dia beramal, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tidak didasari dengan amal, dia sudah punya derajat. Tapi kalau amal tidak didasari dengan ilmu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda begini, ya Aba Dzarrin, la anta kedua fata'allama babam minal ilmi umila bihi aulam yu'mal khairul laka min an tusalliya al-faraqah. Wahai Abu Dzar, belajarnya kamu satu ilmu dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW, diamalkan atau belum, itu jauh lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Dari hadis ini maknanya adalah ilmu itu di atas segala-galanya. Sehingga walaupun kita sudah duduk dalam majelis ilmu dan kita belum bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, itu sudah punya kedudukan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau amal, kita beramal nih, tidak punya ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak dan gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali kita harus senantiasa menghadirkan dalam setiap amal-amal kita harus dengan ilmu. Dalam riwayat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala paling tidak suka disembah dengan kebodohan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tuh nggak suka disembah dengan kebodohan. Maknanya jangan sampai kita beramal tetapi tidak mengetahui ilmu amal tersebut.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang bab ikhlas. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi telah menulis bab ikhlas itu di bab pertama. Kenapa? Karena setiap amal kita itu harus didasari dengan keikhlasan dan harus didasari dengan niat. Imam Syafi'i mengatakan inna min sihhatil a'mal bin niyat. Sesungguhnya di antara syarat sahnya amal adalah dengan niat. Amal apapun kalau kita enggak niatkan karena Allah, maka itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita niat, kita harus hadirkan keikhlasan dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalnya seorang hamba yang didasari dengan dua keadaan. Yang pertama niat semata-mata mencari ridha Allah, yang kedua ikhlas semata-mata hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan babul ikhlasi wa ihdharin niyah. Bab menerangkan tentang pentingnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata beliau taswiyatul amali an syawaibil qadar, yaitu memurnikan amal dari perkara yang membuat keruh. Maksudnya bagaimana? Jadi semata-mata kita beramal itu bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ghazali mengatakan niat itu dibagi dua. Ada niat batiniyah, ada niat zahiriyah. Niat batiniyah itu niatnya orang-orang yang mengerjakan amal kalangannya arifin. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arifin itu adalah mereka-mereka, beliau-beliau yang punya kedudukan di hadapan Allah secara khusus. Itu namanya arifin. Nah, itu niat batiniyah. Jadi semata-mata udah saya beramal kalau saya ini hamba Allah. Kalau kita zahiriyah. Kalau saya tanya, Bang Ogi sholat karena apa? Karena pengen masuk ke dalam surga. Bang Ami baca Quran kenapa? Karena ingin mendapatkan syafaatnya Al-Quran nanti pada hari kiamat. Ini nggak salah. Ini termasuk bagian dari min ikhlasil amal. Kenapa? Karena setiap amal itu pasti ada janji melalui Nabi. Nabi mengatakan begini, Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Ustadz Ghifari mengerjakan qobliyah subuh dengan harapan untuk mendapatkan janji sesuai apa yang disampaikan Nabi, itu termasuk bagian dari ikhlas. Kenapa? Karena yang menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang yang memang sudah punya derajat di atas itu, yaitu derajatnya adalah ikhlasul arifin. Orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah secara khusus. Dia ibadah karena dia adalah seorang hamba. Dia ibadah, saya mah nggak mikir, pokoknya mau dimasukkan saya ke dalam surga atau mau dimasukkan saya ke dalam neraka, maka tugas saya sebagai hamba adalah mengabdi kepada Allah. Nah, itu udah tingkatannya para ambiya. Bagaimana Ustadz Ghifari ayatnya? Qul la as'alukum ajra. Terus? In ajriya illa ala Allah. Apa ala rabbil alamin sih? Ya, ala rabbil alamin ya. Ala Allah. Begini nih kalau Ustadz nggak hafal Quran tuh jadi agak bingung nyampein Al-Quran. Aku tidak minta upah dari kalian, tetapi aku hanya meminta upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memurnikan niat kita. Harus mengikhlaskan setiap amal kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihdharin niat, kemudian menghadirkan niat dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu termasuk bagian dari syarat sah atau dari rukun ibadah. Ya, dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu yang pertama nih niat. Rukun solat yang pertama niat. Rukun umroh yang pertama
niat. Rukun haji yang pertama niat. Apa itu niat? Qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja satu amal yang diazamkan dalam hati dengan dibarengi amal tersebut, itu namanya niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu niat itu pertama harus ada azam dalam hati, kemudian langsung amal. Ketika teman-teman ingin sholat, maka hadirkan niat dalam hati, usolli fardhu zuhri. Kemudian amalnya apa? Takbir, Allahu Akbar. Qasdus syai'in, menyengaja sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, dengan berbarengan amal. Allah, ketika Allah, baru di sini saya niat sholat. Kecuali ibadah puasa, kecuali ibadah haji dan ibadah umroh. Ibadah puasa tuh niatnya malam, wajib malam, atau wajib sebelum matahari terbit, atau wajib sebelum azan subuh berkumandang. Itu puasa. Niatnya di waktu malam, amalnya ketika pagi hari. Begitupun orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh, niatnya di mikot, ya, keluar dari kota Mekah. Dia niat, nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Kemudian amalnya di mana? Amalnya di Mekah. Amalnya ketika dia masuk kota Mekah, kemudian dia mengelilingi Ka'bah. Itu namanya ketika dia niat ibadah haji dan umroh dan niat berpuasa, berbeda dengan niat sholat. Kalau sholat, hadirkan niat dalam hati dengan mengapa? Dengan amal. Ini namanya talafut bin niat. Usolli fardhu zuhri, itu namanya talafut bin niat. Ketika teman-teman bertalafut bin niat sementara hati kosong, maka nggak sah sholatnya. Jadi harus Allah, tapi di sini saya niat sholat. Kalau teman-teman hanya mengucapkan usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, tetapi hati tidak qasdun, hati tidak azam, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jami'il a'mal, dalam setiap amal apapun, hadirkan niat, hadirkan keikhlasan. Wal aqwal, dalam setiap perkataan apapun, wal ahwal, keadaan apapun, al barizati wal khafiyah, baik itu secara zahir maupun secara batin. Paham di sini? Paham nggak di sini? Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kalamnya yang maha agung, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian beribadah illa liya'budullah mukhlisina, melainkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama berpendapat mengenai tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Yang tadi adalah memurnikan niat. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan al-ikhlasu huwa asasun najah. Ikhlas adalah pondasi dasar keberuntungan. Ya. Al-ikhlasu huwa asasun najah. Ikhlas adalah pondasi dasar keberuntungan. Bagi siapa? Bagi mereka yang beramal. Karena tidak akan diterima amalnya seorang hamba kalau nggak didasari dengan keikhlasan. Amal yang diterima sampai ke hadapan Allah adalah amal yang disertai dengan dua keadaan. Pertama, niatnya semata-mata hanya kepada Allah. Yang kedua, ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan bagi siapa? Bagi mereka yang beramal. Di mana dia mendapatkan keberuntungan? Fid dunya, dia mendapatkan keberuntungan di dunia, wal akhirati, dan dia mendapatkan keberuntungan di akhirat. Teman-teman sering mendengar hadis Nabi, atadruna manil muflis. Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti? Maka para sahabat semuanya mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak membawa keuntungan ketika berdagang. Pokoknya A, B, C sampai para sahabat semuanya mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan tidak. Orang yang bangkrut adalah ya'ti biyaumil qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa salatnya. Itu kalau dari keterangan Gus Yusuf. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salatnya berarti dia tuh orang yang banyak amal pertama. Betul nggak?
Kira-kira orang tuh kalau tidak punya amal, datang hari kiamat bawa amalnya nggak ya mereka? Enggak. Maka orang yang bahaya tuh, kata Rasulullah adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholatnya, dengan membawa puasanya, dengan membawa zakatnya, dengan membawa hajinya. Tetapi semuanya tidak bernilai di hadapan Allah. Kemudian kata Gus Yusuf, ketika dia membawa amal dan sampai kepada Allah, berarti di dunia ini orangnya ikhlas. Karena orang yang gak ikhlas gak sampai amalnya kepada Allah. Kebayang gak sama kita? Orang yang ikhlas saja ketika dia tidak baik muamalahnya, tidak baik muasyarahnya, tidak baik akhlaknya kepada sesama manusia, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala buyarkan semua kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanguskan semua kebaikan-kebaikannya. Jadi betul-betul kita harus senantiasa dalam setiap amal tuh hadirkan Allah. Ya, kita ini kalau beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rugi sekali. Capek doang yang ada. Makanya Nabi mengatakan, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Quran, makin baca makin dilaknat. Orang kan baca Quran harusnya kan dapat pahala, tapi dia dilaknat. Itu para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Mereka yang membaca Quran ingin dilihat, wow si paling hafiz, si paling qori. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Makanya kalau kita muzakarah di jamaah tabligh itu, untuk menghadirkan ikhlas dalam setiap amal tuh, maka beramal. Khawatir di tengah-tengah kita beramal tuh rubah niat kita. Bener. Masya Allah, keren banget dia ngajinya ya. Oh dia mah orang paling alim ya. Wah dia mah begini. Wah apalagi di besok mau 40 hari ya. Wah. Mau berangkat ke Thailand lagi kan. Wah. Ustadz mau nusroh ya? Iya, biar keren aja sih. Nusrohnya kan ke Thailand gitu kan. La ilaha. Kemudian Imam Ghazali mengatakan fahuwa minal amal bimanzilatir ruh minal jasad. Jadi ikhlas itu adalah seperti apa? Seperti ruh pada jasad. Keadaannya saking tingginya tuh, keadaan ikhlas itu sehingga Imam Ghazali mengatakan ikhlas itu keadaannya seperti ruh pada jasad. Orang tuh kalau sudah nggak ada ruhnya, seganteng apapun dia, tetap nggak ada yang mau sama dia kok. Sekaya apapun dia, tetap bau kok nanti seminggu juga. Nah, udah nggak ada ruhnya, mau ngapain? Ya. Jadi orang tuh kalau beramal nggak ikhlas, ya udah kayak mayat berarti. Ada orang yang suka sama mayat? Ada nggak? Orang gila kalau kayak gitu. Sumanto ya. Itu beneran apa enggak sih itu? Hah? Enggak, cuma bukan fiktif, bukan bohongan. Emang beneran itu? Udah, masih ada orang yang hidupnya? Masih ada. Ntar ini masuk YouTube lagi. Lagi diomongin ini. Fahuwa minal amali bimanzilatir ruh minal jasad. Jadi apabila dikaitkan dengan amal, kedudukannya sebagaimana ruh pada jasad. Masya Allah. Orang tuh kalau sudah nggak punya kalau sudah nggak punya ruh, sebaik apapun akhlaknya, setampan apapun paras bentuk wajahnya, sekaya apapun dia, kalau sudah nggak punya ruh, seminggu aja nanti akan busuk dia. Akan busuk, mayit, mati, nggak ada yang suka. Jangankan orang lain, istrinya aja udah ngapain sih lama-lama di sini buru-buru kubur deh. Apalagi gue udah males sama dia gitu. Marah-marah melulu nih. Nargib melulu nih. Tapi nggak pernah ngasih duit. Ditargib mulu. Ada si Aji nggak? Mana si Ajinya? Dikit istri targib. Sama istri mah harus ikram. Ya. Jadikan istrimu sebagai bidadari. Masya Allah. Kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya.
Tapi istri yang bagaimana dulu? Istri yang soleh. Siapakah istri soleha itu? Mantasurru idza nuzirat. Kalau dipandang sama suami itu nyenengin. Enggak pas pengantin baru. Kalau pengantin baru mandang istri seneng, wajar. Udah 20 tahun nikah tuh seneng, baru tuh keren baru istrinya itu. Itu istrinya yang keren itu. Hah? Istri sendiri juga istri orang lain. Kalau istri orang lain dosa namanya kalau kayak gitu. Siapa tadi ibu-ibu? Istri yang solehah itu kata Nabi, mantasurru idza nuzirat. Kalau dipandang sama suaminya tuh senang suaminya sama dia tuh, masya Allah. Ya kalau bisa nawarin, mau dipijitin nggak gitu kan. Ini kadang-kadang suami datang kita cemberut. Jangan gitu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan wanita solehah itu dua. Yang pertama afifah fi farjiha ghilmah ala zaujiha. Bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya. Jadi walaupun suaminya sedang tidak ada di rumah atau bersama suaminya atau suaminya di manalah keadaannya dia sedang sendiri, maka dia bisa menjaga kehormatan dirinya itu. Afifah fi farjiha. Maksudnya tidak mengumbar auratnya kemana-mana. Dan auratnya wanita itu mana? Seluruh badan kecuali muka dan telapak walaupun cuman buang sampah ke depan rumah, tetap harus pakai sempurna menutup auratnya biar dikatakan menjadi wanita solihah. Minta doa sama Allah, ya Allah saya belum bisa seperti ini, ya Allah berikan hidayah ke dalam hati saya, ya Allah untuk bisa menyempurnakan menutup aurat saya, ya Allah, seperti itu. Paham ya insyaallah ya? Insyaallah. Terus yang kedua gilmatun ala zaujiha. Apa gilmatun ala zaujiha itu? Bisa menjaga kehormatan suami. Jadi suaminya tuh nggak diomongin sama dia. Ini kadang-kadang kita punya istri kalau lagi ketemu sama temennya ngomongin suaminya itu. Suami saya makin lama makin kesini, aduh udah kelihatan keriputnya. Sekarang perutnya makin gede. Mikir. Iya. Iya, keri kok sekarang udah. Gilmatun ala zaujiha, bisa menjaga kehormatan suaminya. Seburuk apapun suami antum ya, mbak-mbak semuanya, seburuk apapun suami kita, jangan kita bicarakan aibnya. Jangan. Kalau bisa kalau ribut itu, kalau bisa anak aja jangan sampai tahu kalau bisa. Ini kadang-kadang ribut bikin status. Tetangganya nggak yang jauh jadi tahu. Dasar suami kurang ajar gitu. Perempuan tuh kata Nabi takaffarnal ashir wa takassarnal la'an. Kata Nabi itu sifatnya perempuan tuh. Pertama, dia kufur terhadap nikmat. Kita nih baik sama istri kita nih, sama perempuan, punya satu kesalahan yang 10 tuh hilang semua. Ya. 40 tahun kita nikah nih, baik nih. Ribut nih, satu kali dasar punya suami nggak tahu diri, kurang ajar, nggak pernah baik, nggak pernah ngurusin. Semuanya keluar semuanya. Takaffarnal ashir. Terus yang kedua, watakassarnal la'an kata Nabi. Gampang melaknat para wanita itu. Gampang melaknat. Makanya sering saya sampaikan di majelis ngaji Pulau ini, ibu-ibu tuh tolong dijaga lisannya. Ya, karena Nabi mengatakan al-kalamud du'a. Perkataan itu adalah doa. Jangan sampai karena sebab omongan kita yang tidak baik, akhirnya anak kita jadi kena imbasnya. Makanya berikan nama anak tuh nama yang baik. Kalau pas marah, faqih, jadi ahli fikih beneran gitu. Nama anak Pengki udah jadi Pengki. Iya. Hah? Nyerok mulu, ngeres mulu pikirannya itu. Iya, ya. Kata Nabi gitu. Berikan nama anak yang baik. Khairul asma'i hummida wa ubbida. Sebaik-baiknya nama adalah yang kalau kamu manggil dengan panggilan memujinya. Muhammad, Faqih, Abu Zar Al-Ghifari. Misalnya Hadi, kalau pas marah tuh Faqih, Muhammad. Ini kadang-kadang bego lu apa?
diucapin semuanya keluar tuh. Hati-hati tuh doanya ibu tuh Masya Allah, Masya Allah. Tuh jangan sampai ya ibu-ibu tolong dijaga lisannya. Di antara barokahnya kenapa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel itu karena barokah dari ibunya. Kamu lihat tuh, menara di sana tuh. Kamu taklukkan nanti tuh. Akhirnya dengan kesungguhan beliau, doa dari ibunya, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Konstantinopel ditaklukkan oleh Sayyidina Muhammad Al-Fatih. Baik, kemudian yang selanjutnya Imam Ghazali mengatakan wahwa minal asasi minal bunyan. Ikhlas itu kedudukannya seperti pondasi pada bangunan. Jadi kokoh. Kalau kita bangun rumah, ya, kita mau bangun rumah tapi nggak punya pondasinya, nggak bisa bangun. Ya, nggak punya tiangnya, nggak punya tanahnya, nggak punya tempatnya, ya nggak bisa ngebangun. Nah, begitupun kita amal. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala, maka itu tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hakikatnya ikhlas? Beliau mengatakan hakikatul ikhlas ifradul haqqi bil qasdi, yaitu benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam hidupnya. Ya, ifradul haqqi bil qasdi, benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya. Orang tuh kalau sudah tujuan hidupnya Allah Subhanahu wa taala, maka apapun keadaannya nggak dia hiraukan. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan ardi rabbak wala tubali siwahu wala takhab syai'an wa anta fihi mahu. Kalau kamu sudah dapat ridho aku, kata Allah, kata beliau, ya, wala tubali siwahu, udah nggak usah mikirin orang lain. Wala takhab syai'an, jangan engkau takut kepada sesuatu, wa anta fihi mahu, sementara engkau dalam pelukan Allah. Nabi Muhammad tuh contohnya tuh. Di Mekah gak diterima selama 13 tahun. Ya kan? Gak jadi masalah. Gak ada masalah buat Rasulullah itu gak diterima di kota Mekah. Beliau pergi ke Taif. Di Taif pun beliau gak diterima. Bahkan lebih parah ancaman orang-orang Taif daripada orang-orang Mekah. Beliau gak jadi masalah buat beliau. Karena kenapa? Sudah mendapatkan pelukan Allah. Apa yang beliau katakan? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan semua kelemahanku kepada Engkau ya Allah. Kayak kalau kata Amir Andi sering sampaikan, anak kecil tuh kalau takut dia pasti lari ke ibunya atau ke bapaknya. Ya, kalau sudah dapat bapaknya atau ibunya, merasa tenang gak dia? Gue bilangin ayah gua lu, datang lewat ayah ini, ayah nih dia nih, tenang gak dia tuh? Kenapa kita punya Allah nggak tenang gitu kan? Kenapa kita punya Allah tuh kita merasa nggak tenang, masih aja pusing dengan keadaan kita itu? Kenapa? Makanya kalau kata Ki Idrus Romli, kalau seumpama keadaan manusia itu yang dewasa sama seperti keadaan anak kecil, tenang kita hidup kita. Iya, anak kecil tuh ketika dia dipeluk oleh ayah atau ibunya dia merasa nyaman. Nah kita sedang dipeluk sama Allah ini. Wala tubali siwahu, jangan kau pedulikan siapapun. Wa anta fihi mahu, sementara engkau dalam pelukan aku, kata Allah. Kalau kita sudah dalam pelukan Allah, selesai semua masalah kita. Ya, yang tadinya besar tuh masalah, kalau kita punya Allah jadi kecil kok. Tapi kalau nggak punya Allah, cuman gara-gara kunci motor lupa naruh, itu jadi masalah besar kok. Bener nggak? Iya, jadi masalah besar. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ibu gimana sih? Makanya kalau jadi istri itu harus peka. Bapak, nah kan bapak capek naruhnya sembarangan. Kalau ibu lihat langsung, jadi masalah besar tuh kemana-mana. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti ada perceraian. Na'udzubillah. Itu kenapa? Karena nggak punya Allah dalam rumah tangganya itu. Makanya Nabi SAW bersabda, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang menemukan Allah, menemukan segala-galanya. Masalahnya jadi kecil semuanya. Nabi itu masalahnya besar. Berat masalahnya Nabi itu. Apa kalimat Nabi? Yang beliau
ucapkan ketika di Taif, illam takun alayya ghadabi fala ubali. Ya Allah, saya emang gak jadi masalah orang benci sama saya, yang penting kau gak benci sama saya. Kalau kita dibenci sama orang, waduh takut, kayaknya kita tuh ya Allah kayak resah banget hidup kita. Bener, risau banget hidup kita. Bahkan kita tuh masih pengen dipuji di hadapan manusia. Seorang ulama mengatakan, la tatluban ingdal muhaimini mangzilah ingkung tatatlub ingda nasin mangzilah. Jangan pernah mimpi punya derajat di hadapan Allah kalau masih pengen dipuji sama manusia. Jangan pernah punya mimpi. Lagi ada acara Maulid Nabi, namanya nggak disebut. Kenapa nama gua nggak disebut ya? Yang terhormat kepada Ustadz Reza Hamka, yang terhormat kepada Ustadz Gifari, Bang Ami nggak disebut, gondok di hati. Padahal gua udah ngurus sound system, jadi ketua panitia, hati kok ada rasa, kenapa gua nggak disebut ya? Ente jangan berharap pengen punya kedudukan di hadapan Allah. Udah, jangan punya harapan dah. Kita tuh kayak gitu, apalagi yang punya derajat. Apalagi keadaan kita seperti ustadz misalnya, kemudian tokoh masyarakat. Kalau lagi kayak gitu nggak disebut namanya tuh udah. Nanti PRT bilang, kenapa nggak sebut Pak Haji? Dia yang donaturnya masjid ini. Akhirnya di ujung, yang terhormat lupa Pak Haji. Iya, jangan pernah berharap dah. Itu tuh. Hari ini kita begitu hari ini, karena saking busuknya hati kita itu, kita tuh pengennya punya derajat di hadapan manusia, Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia akan dimuliakan oleh di hadapan manusia. Itu dalam kitab pun tahu hadis kok dalam bab ikhlas, barusan tadi sore saya baca. Tapi barang siapa yang menginginkan derajat di hadapan manusia, walaupun dia punya derajat, maka dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan manusia. Mohon maaf nih, kalau kita pengen punya derajat di hadapan manusia, dan kita Allah berikan derajat tersebut, akhirnya orang itu mengatakan gini, lihat no, pemimpin gak bener, presiden korupsi, presiden curang, kan begitu kan? Secara tidak langsung kan itu hina, bener enggak? Itu hina. Cuman enggak Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan langsung. Iya, tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Allah akan memuliakan seseorang, Allah akan menghinakan seseorang, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menghinakan seseorang, dia raja, tanpa harus diturunkan dari kerajaannya. Fir'aun laknatullah alaih seorang raja, tapi Allah hinakan dia, mati tenggelam. Namrud laknatullah alaih seorang raja, dihinakan oleh Allah, mati tenggelam, mati karena nyamuk nih hidungnya itu, kemasukan nyamuk. Nauzubillah min zalik. Makanya yang pertama bagaimana ifradul haqqi bil qasdi, benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, itu namanya ikhlas. Udah nggak usah mikirin yang lain dah. Orang mau ngomong kita ria mau apa, yang penting Allah ridha. Jangan sampai karena omongan manusia akhirnya kita nggak beramal. Kenapa nggak ke masjid? Saya mah takut ria. Ente udah ria kalau kayak gitu, brother. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam kalimat yang lain, ria itu tarkul amal li ajlin nas ria. Meninggalkan amal karena takut dipandang manusia, ya ria. Ente kenapa nggak keluar 3 hari lagi? Takut ria. Itu ria bro. Astagfirullahaladzim. Gak paham di artinya ria itu. Ria dengan ikhlas itu, kata Nabi dalam Tanbihul Ghafilin, 2 perkara seperti angin yang keluar dari lubang yang paling sempit. Maksudnya bocor halus. Bocor nggak kelihatan bocornya. Tapi nanti tengah jalan tiba-tiba kempes aja tuh. Ikhlas begitu juga. Dan ikhlas itu kata Ibnu Sirin, beliau mengatakan al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Ikhlas itu saking
saking lembutnya dia, malaikat raqib atid ini nggak tahu loh kalau orang tuh ikhlas atau tidak. Itu ikhlas tuh. Jadi yang tahu ikhlas tuh hanya Allah aja udah. Antara hatinya dengan Allah aja ikhlas tuh. Sirrun bainallah, satu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hatinya seorang hamba tuh ikhlas tuh. Malaikat pencatat amal baik atau buruk tuh nggak tahu kalau Bang Ogi itu tahajudnya ikhlas atau tidak. Ya. Terus sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakan fayaktubuh wala syaitanun fayufsiduh. Syaitan yang menggoda kita sekalipun dia pikir, ini Ogi ini ikhlas apa enggak ya dia ya? Enggak tahu dia. Akhirnya dia saking lembutnya itu ikhlas, syaitan tuh menggodanya dengan apa? Dengan memasukkan kesombongan dalam hatinya Bang Ogi. Oh, lu 40 hari keluar enggak tahajud lu. Nah, merasa lebih baik. Wala hawan fayumhilhu, kata Ibnu Sirin. Saking lembutnya ikhlas itu, malaikat yang nggak tahu, syaitan yang nggak tahu, hawa nafsu kita aja nggak tahu keadaan kita tuh ikhlas atau tidak dalam beramal itu. Saking lembutnya ikhlas itu. Jadi kalau kita beramal, oh dia mah riya, nggak apa-apa. Gak jadi masalah. Jangan sampai gara-gara omongan mereka akhirnya kita tidak beramal. Nah, paham di sini insya Allah ya? Itu namanya hakikat ikhlas. Bahkan Abu Usman beliau mengatakan al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazri ilal khaliq. Ikhlas tuh lupa dengan pandangan manusia. Yang dia pikir bagaimana dia mendapatkan pandangan Allah. Tuh. Jadi nisyanu ru'yatil khalqi, enggak mikir lah orang mau ngomong apa, enggak mikir. Bodoh amat lu mau bilang gua ikhlas, mau bilang gua riya, terserah. Ya kan? Mau diumumin juga enggak apa-apa, terserah. Alhamdulillah dapat sumbangan dari Ustadz Gifari 10 juta buat beli semen. Nanti orang yang enggak suka tuh, dia mah enggak ikhlas itu diumumin. Bahkan siapa yang ngarang ini, Ustadz Reza yang ngarang Fathul Bari? Ibnu Hajar. Sayyidina Ibnu Hajar tuh bilang dalam awal-awal bab fadilah sedekah. Silakan teman-teman dibaca bab fadilah sedekahnya itu. Ketika kita menampakkan amal itu jauh lebih baik daripada kita menyembunyikan amal. Tuh. Beliau dalilnya adalah fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kita menyembunyikan amal, khawatir ada sifat ujub dalam hati kita. Ujub itu apa sih? Ujub tuh seneng kalau kita dipuji tapi nggak kita ngomongin. Itu namanya ujub tuh. Gini. Tahajud nih, ya kan? Lagi ngobrol nih, Bang Lahami, Ustadz Reza, Ogi, ya kan ya. Bang Ogi sama Aji. Aji ini tahajud ceritanya. 12 rakaat. Yang lain biasalah Kargozari ama. Aji enggak. Tapi dalam hati, gue juga tahajud semalam. Itu udah ujub tuh kayak gitu tuh. Iya Bang Haji. Kalau takabur dia jelas menampakkan amalnya. Kalau takabur itu kalau nggak ada saya, masjid nggak kebangun itu. Semen 10 juta itu. Itu kalau nggak saya, 40 hari nggak jalan itu. Nggak bakal ke ACC ke Thailand itu, enggak. Ini teman-teman doakan nih Ustadz Gifari, Ustadz Reza, Bang Ogi. Insya Allah seminggu lagi mau berangkat ke Thailand 40 hari. Pak Haji Pri kita siap nyusul ya? Nah, nyusul. Boleh yang menyusul insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya yang menyusul. Kemarin saya musyawarahnya sih tanggal 19, Ustadz. Tanggal 19 Juni. 2 hari setelah Lebaran. Insya Allah rencana mau menyusul Ustadz Reza ke Thailand insya Allah. Bro Evan gimana Bro Evan? Jangan insya Allah. Insya Allah orang beriman itu tidak ada yang menghalangi kecuali malaikat maut. Jadi kalau seumpama Haji Pri nggak jadi, Bang Evan nggak jadi, Mas Haripin nggak jadi, udah kita takziah aja. Berarti meninggal.
Iya, insyaallah. Hah? Lagi proses. Masya Allah. Terus apa tandanya orang itu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan fa innallaha idza taqabbala amala abdin waffaqahullahu li amali shalih ba'dah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menerima, perhatikan nih. Jadi kalau kita pengen tahu amal kita diterima atau tidak, maka kata Imam Ghazali, Ibnu Rajab beliau mengatakan fa innallaha, karena sesungguhnya Allah idza taqabbala amala abdin, apabila menerima amalnya seorang hamba, waffaqahullahu li amali shalih li abdihi, maka Allah akan menggerakkan orang tersebut untuk amal berikutnya. Habis sholat isyraq, habis sholat subuh, pindah kita ke taklim. Habis taklim, pindah kita ke yasin. Habis yasin, pindah kita ke istighosah. Habis istighosah, pindah kita ke musyawarah. Habis musyawarah, pindah kita ke taklim nasoihul ibad lagi. Habis dari nasoihul ibad lagi, pindah kita ke habis isyraq, pindah kita ke Jadi terus berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Itu namanya orang diterima amalnya oleh Allah. Semoga antum semua seperti itu. Nah, yang senyum berarti insya Allah itu. Kalau yang nggak senyum nggak begitu. Habis subuh langsung tidur lagi. Allahu Akbar. Jangan tidur pagi. Tidur pagi itu penyakit, ya. Orang yang tidur pagi itu nggak dapat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dalam kitab Muntahab Ahadits dikatakan Nabi senantiasa mengirimkan rombongan atau pasukan-pasukan di waktu pagi. Usahakan setelah sholat subuh tuh jangan tidur lagi. Pokoknya banyak amal aja udah. Kalau nggak kuat amal ya paling nggak jalan, lari, ngopi, ngerokok. Ya, kecilin perut ya aku ya. Jangan tidur. Penyakit tidur tuh. Ya, penyakit. La tuksirin naum fa inna kasratan naum yurisul faqra yaumal qiyamah, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Jangan kebanyakan tidur. Orang yang miskin pada hari kiamat adalah orang yang banyak tidur ketika di dunia. Nauzubillah, udah mah miskin di dunia, miskin di akhirat lagi. Ngeri banget itu. Nauzubillah min zalik. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, maksudnya orang tuh kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sawabul hasanatil hasanah ba'daha. Dia akan senantiasa sergap dengan amal dari amal satu kepada amal yang lain. Jadi seperti itu. Maka yang paling terpenting dalam setiap ibadah kita, yang pertama harus niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niatin karena Allah, berusaha niat karena Allah. Tapi nanti kalau sudah punya tingkat derajat yang tinggi lagi, udah saya beramal, udah nggak butuh lagi surga. Udah nggak takut lagi dengan neraka. Makanya itu Gus Bal sering sampaikan tuh, siapa gurunya Imam Syafi'i itu namanya siapa? Yang perempuan? Siapa guru Imam Syafi'i? Gus? Hah? Sayyidah Nafisah tuh kalau doa, ya Allah, kalau seumpama saya beribadah karena takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Kalau beribadah saya karena takut neraka, masukin saya ke dalam neraka. Kalau seumpama saya beribadah karena saya ingin masuk ke dalam surga, nggak usah ada surga katanya. Jadi tingkatannya sudah sampai tingkatan seperti itu. Ya udah sampai, kita mah nggak seperti itu, ya. Jadi teman-teman, kalaupun beramal karena iming-iming dari Rasulullah, itu termasuk bagian dari ikhlas. Insya Allah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Requestnya nggak usah lama-lama ngajinya katanya. Jadi setengah 10 selesai, setengah 9 kita mulai, setengah 10 selesai, biar karena tuan rumahnya kan nggak ada. Ya jadi kita nanti nggak lewat hari lah pokoknya lah ya. Jangan lewat hari ya. Pokoknya kemarin musyawarahnya sama Mas Ridho, ya paling nggak jam 11 kita, atau nggak jam setengah 11 kita sudah kosong di sini. Insya Allah semuanya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Baik, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ayo. Baik.
Apa? Bang Boma. Ya. Jadi dibahas kalau amal diterima itu dimudahkan untuk amal berikutnya. Ya. Tapi maksiat atau lalai itu masih ada di antara itu misalnya. Ya kan? Apa maksiat atau lalai itu tobat yang nggak diterima? Dan bagaimana untuk memperbaikinya gitu. Baik, itu salah satu perkataan ulama, pendapat ulama tentang amal diterima adalah kamu tidak maksiat setelah amal sampai amal berikutnya, ya kan? Jadi gini, ketika Bang Boma setelah sholat duhur kok nggak maksiat sampai sholat asar, berarti tandanya amal itu diterima. Kemudian kalau seumpama kita melakukan maksiat, bukan berarti kita amal kita nggak diterima. Karena manusia itu kan bisa terjerumus kepada kesalahan. Dan orang takwa itu bukan mereka yang senantiasa semuanya tuh baik, enggak. Orang takwa itu wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang takwa itu kata Allah ketika mereka melakukan kemaksiatan. Ini Allah yang bilang loh Bang Boma. Teman-teman semuanya. Orang takwa itu bukan orang yang lurus gitu, bukan. Orang takwa itu kata Allah, itu tingkatan takwa pertama ya. Tapi tingkatan takwa kedua ya kita melakukan kesalahan terus kita ingat Allah. Wa idza fa'alu fahisyatan aw kamu melakukan kemaksiatan dan kamu ingat Allah, maka kamu takwa itu namanya. Bahkan dalam kajian minggu lalu saya sampaikan, siapa sih orang beriman itu? Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Kebaikan yang kamu buat membuat kamu bahagia itu takwa berarti kita. Bang Boma maksiat kok susah, takwa juga itu namanya tuh. Paham ya? Jadi jangan langsung ya Allah, percuma saya amal. Enggak, itu namanya kita termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah dan perhatikan, rahmat Allah itu sangat luas. Ampunan Allah itu sangat luas. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita buat, Bang Boma, kalau kita datang kepada Allah dengan kita memohon ampun kepadanya, pasti Allah terima kok. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, kata Allah. Hei Boma, kata Allah gini, lu maksiat siang nih. Sebelum maghrib lu udah tobat. Gua nggak lihat maksiat lu yang tadi siang itu, kata Allah. Betapa baiknya loh kita punya Tuhan Allah itu. Iya, maksiat kita 24 jam kita maksiat nih. Datang ya Allah saya maksiat hari ini ya Allah. Ghafartu laka, aku ampuni dosa kamu ala ma kana fika wala ubali. Saya nggak lihat dosa kamu yang kemarin, itu loh Allah. Masya Allah, Allah tuh luar biasa baiknya sama kita itu. Tapi kita jangan juga seperti kaum Qadariyah yang udahlah Allah Maha Pengampun ini kok. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Ya, termasuk min akbaril kabair. Termasuk dosa dari yang paling besar dosa adalah merasa ampunan Allah itu luas, kita berbuat dosa. Hah? Menyepelekan dosa. Makanya la tahtakir syai'am mahmakana shaghira. Itu hadis apa maqalah Ustaz Reza itu? Maqalah ya. Jangan kamu remehkan sesuatu. Karena dari sesuatu tersebut bisa jadi ada murkanya Allah, bisa jadi ada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham di sini ya? Sehingga Imam Syafi'i mengatakan la tangzur ila sigharil ma'siyah walakin ingzur ila man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya maksiat, tapi lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Kalau tadi Bang Boma tanya, bagaimana cara taubatnya? Ya taubat aja udah. Sampai kapan? Sampai kamu bosan maksiat. Jangan bosan taubat. Maksiat hari ini taubat, Allah terima taubatnya. Maksiat lagi, taubat lagi, Allah terima. Sampai kapan? Sampai antum bosan maksiat, jangan antum bosan taubat. Udah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu rahmatnya, ampunannya lebih luas daripada samudra, daripada langit dan bumi. Insyaallah. Tapi jangan meremehkan dosa. Kalau meremehkan dosa malah jadi dosa. Paham di sini insyaallah ya? Banyak sekali amal-amal yang dengannya kita bisa terhindar dari dosa. Tadi
saya baca dalam kitab Nafaisud Durur karyanya Syekh Al-Banjari, ada 5 amal yang bisa menghapuskan dosa. Yang pertama, nazru wajhil alim, memandang wajahnya orang alim. Ini paling mudah buat kita ini. Ya. Yang kedua, memandang wajahnya orang tua. Itu menghapuskan dosa tuh. Ya, gugur tuh. Ini dalam hadis nih. Tadi pagi kami baca. Yang ada 5 amal yang ringan yang dengan sebabnya kita akan terhindar dari dosa. Bahkan dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Yang pertama adalah memandang wajahnya ulama. Yang kedua, memandang wajahnya orang tua. Yang ketiga, membaca mushaf Al-Quran dengan melihat. Walaupun sudah hafal. Kemarin saya dengar kajian Gus Koyum Lasem. Beliau tuh menyarankan sekali untuk mencerdaskan akal atau otak kita itu, bagi para penghafal Quran, usahakan kalau sudah deres baca diulang dengan melihat. Jadi cerdas tuh otak tuh. Salah satu amalannya Sayyidina Ali dari Nabi adalah untuk mengingat, mempermudah dia menghafal dan menguatkan hafalan. Kata Rasulullah, baca Quran dengan melihat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, memandang Ka'bah. Ini yang beruntung Ustaz Reza sama Ustaz Gifari ini. Sebulan 2 kali nggak? Si paling Mekah dan si paling Madinah ini. Coba. Mudah-mudahan kita semua ke Ustaz Gifari dan Ustaz Reza. Pengen sebulan 2 kali pengen? Serius kok? Berarti ninggalin kajian Mamas dong? Nggak sungguh-sungguh berarti Ustaz ya? Iya. Memandang Ka'bah. Ka'bah itu kalau kita pandangin, kita dapat rahmat kok dari Allah. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 120 rahmat setiap hari di hadapan di atas Ka'bah. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda ila akhir. Kemudian 40 rahmat buat orang yang sholat di depan Ka'bah. Masya Allah, lihat dengan di hadapan kita ngelihat. Kemudian yang 20 rahmat itu Allah berikan buat orang yang cuma ngelihat Ka'bah. Lu tawaf males, sholat juga malas, udah liatin aja deh. Dapat 20 rahmat. 1 rahmat aja sudah selesai kok masalah dunia kita, masalah akhirat kita. 1 rahmat, apalagi kalau 20 rahmat. Nah, masalah ngelihat Ka'bah, kita baca Quran ya males, ketemu sama orang alim juga kita susah. Ya, maka paling tidak jangan tinggalkan memandang wajah orang tua dengan pandangan takzim. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita memandang air zam-zam itu di situ tuh. Memandang air zam-zam? Iya, sambil minum, kita sebelum minum kita pandangin dulu tuh, kemudian kita minum. Itu di hadisnya kayak gitu, bener nggak? Yang 5 tadi gitu nggak? Hah? Ya, yang itu air zam-zam tuh sebelum kita minum, pandangin dulu. Itu menghapuskan dosa. Nah, nomor 5, kita jarang minum air zam-zam, kecuali Ustaz Reza sama Ustaz Gifari. Mandang Ka'bah kita juga jarang, kecuali beliau berdua. Coba angkat tangan Ustaz, gitu. Gini dong. Nah. Terus yang ketiga, memandang membaca Quran kita malas. Bener nggak? Malas nggak baca Quran? Coba dari Syawal kemarin sampai sekarang yang sudah hatam 2 kali angkat tangan. Bang Iqbal. Hawariun. Pelanggaran Hawariun juga ini. Ria. Kita susah baca Quran. Yang keempat, memandang misalnya ulama. Kita juga susah memandang ulama. Jarang sekali. Nah, saya bukan ulama, baru. Nah, paling enggak dari 5 perkara ini jangan sampai tinggalkan nih memandang wajahnya orang tua ini. Meskipun video call, pandangin wajahnya. Ya, kita sama teman kalau ketemu pelukan. Kenapa sama ibu kita nggak pelukan? Coba, Sayyidina Hasan al-Basri beliau mengatakan,
man ahzana walidayhi faqad haqqahuma finnar. Barang siapa yang pernah membuat mata ibunya atau mata ayahnya keluar air mata, maka tempatnya neraka jahanam walaupun amalnya tinggi. Hati-hati. Nabi SAW ketika naik ke atas mimbar, Nabi mengatakan amin. Amin, amin. Ya Rasulullah, amin pertama itu apa? Nabi mengatakan, celaka bagi umatku yang apabila jumpa dengan Ramadan tetapi Ramadan tidak adanya Ramadan tidak menjadikan ampunan Allah untuknya. Yang kedua, celaka bagi umatku apabila disebut namaku tidak bersalawat kepadaku. Yang ketiga, celaka bagi umatku. Siapa ya Rasulullah? Orang yang masih hidup kedua orang tuanya tapi malah menyebabkan dirinya masuk neraka jahanam. Dia nggak khidmat sama orang tuanya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu berdebat dengan orang tua, diamlah dirimu, jangan lebih keras suaramu daripada orang tuamu. Kalaupun seumpama dia salah, Bu itu salah, Pak itu salah, ya udah diam aja udah. Itu perintahnya Imam Syafi'i. Ibu nih salah itu nggak boleh begitu, jangan. Paham di sini ya? Kalaupun orang tua kita jahat, jahil, masya Allah, nggak sholat misalnya, orang tua kita jahat misalnya, tetap kita harus berbakti kepadanya. Apalagi yang orang tuanya baik, coba. Ya, apalagi yang orang tuanya punya iman. Maka pandanglah wajah orang tua kita dengan pandangan hormat. Pertanyaannya, kalau seumpama udah nggak ada orang tuanya bagaimana? Pertama, doakan, kata Nabi, farhamu bid-du'a. Doakan dirinya, dia. Yang kedua, sambung tali silaturahim kepada kerabatnya orang tua. Kalau yang meninggal laki-laki, maka ya kita datang ke kakaknya bapak, adiknya bapak, atau sebaliknya. Yang meninggal ibu ya kita datang. Kemudian yang ketiga, sambung tali silaturahim dengan teman-temannya bapak atau ibu. Ibu kita udah nggak ada misalnya, bapak kita udah nggak ada, datang ke rumah temennya, bawain makanan. Insya Allah ya. Itu paling mudah. Itu menghapuskan dosa tuh. Antum nggak perlu sholat, antum nggak perlu tahajud, nggak perlu macam-macam. Pandangin wajahnya orang tua, tahutul khotoya, kata Nabi. Dosa antum Allah hapuskan semuanya. Siap insya Allah? Yang dulu pernah membentak orang tuanya, sekarang taubat. Minta maaf. Kalau ada malam ini telepon. Insya Allah? Nggak ada anak ngaji pelu, anak bengkel hati kok durhaka sama orang tua, nggak ada. Insya Allah ya? Ya insya Allah. Ada lagi? Satu lagi? Ya satu lagi. Saya jam 10.10 juga ini. Ayo. Tenggelam. Iya boleh. Apabila seseorang diberikan kecerdasan dalam menerima ilmu atau pemahaman tentang agama yang baik, ya, lebih utama mana orang itu menyampaikan tanpa lebih dulu melakukan apa yang dia dapat gitu? Ya. Jadi dia nggak ngamalin dulu. Iya, dia nggak ngamalin dulu. Dia nyampein dulu. Dia nyampein dulu. Ya mudah-mudahan dengan dia menyampaikan ada dorongan buat amal. Kan di Fadilah Amal tuh ada kan, ya Rasulullah, kami belum bisa mengamalkan satu amalan itu. Maka kata Nabi, dakwahkanlah, sampaikanlah, maka dengan itu kamu akan terdorong untuk mengamalkan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dia menyampaikan dulu. Lebih utamanya ya, mengamalkan dan menyampaikan. Gitu. Begitu dua-duanya sih. Jangan cuma satu. Insyaallah Bang Panji. Cukup insyaallah. Dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu antal haq wa qaulukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq
Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna faghfir lana ma qaddamna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah amal-amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal kebaikan yang kami buat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, istiqomahkan kami dalam setiap amal ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah iman kami ya Allah. Iman istri kami ya Allah, iman anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga juga iman teman-teman kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam setiap amal kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah manfaat kepada kami ya Allah dengan wasilah ngaji kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa istri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa teman seperjuangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan rahmat kepada mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam amal ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau ada di antara majlis yang mulia ini jamaahnya orang tuanya sudah tidak ada ya Allah, ampuni semua segala dosa-dosanya ya Allah. Terangi kuburannya ya Allah. Jumpakan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami berikan hadiah ya Allah, pahala kami untuk kedua orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Berikan rahmat di dalam kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya jurang dari jurang api nerakamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak pandai meminta ya Allah, tapi apa yang Nabi meminta itu yang kami minta ya Allah. Apa yang Nabi tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, teman-teman kami sebagian ada yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan semua langkahnya ya Allah. Permudah semua urusannya ya Allah. Jadikan mereka haji yang mabrur ya Allah. Terimalah haji mereka ya Allah. Terimalah haji mereka ya Allah. Terimalah ibadah umroh mereka ya Allah. Ya Allah, tanamkan ke dalam hati mereka rasa ikhlas, sabar ya Allah, rasa takwa kepadamu ya Allah. Permudah semua urusannya ya Allah. Permudah semua urusannya ya Allah. Jangan kau persulit ya Allah. Ya Allah, panggil kami juga untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun depan ya Allah. Tidak ada yang mustahil untuk Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau tahun ini kami belum bisa wukuf di Arafah, semoga tahun depan kami bisa sama-sama wukuf di Arafah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah setiap kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Terimalah ngaji kami ya Allah. Terimalah ngaji kami ya Allah. Terimalah ngaji kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab ngaji ini ya Allah, Kau rubah akhlak kami ya Allah. Kau tanamkan kelembutan dalam hati kami ya Allah. Kau tanamkan iman, cahaya iman dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Imannya ya Allah, akhlaknya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang salih dan salihah ya Allah, yang menyejukkan kedua mata kami ya Allah, yang membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membahagiakan Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan ya Allah iman anak-anak kami kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ijma' bainana. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah di majlis ini ya Allah. Wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fid dunya qabla al-akhirah, di dunia kami sebelum di akhirat kami ya Allah. Wa fil manami qabla al-yaqdah, ya Allah, jumpakan kami dengan baginda Rasulullah dalam mimpi kami ya Allah, baik dalam tidur kami ataupun dalam sadar kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah SAW. Mata ini tidak pantas memandang wajahnya ya Allah, tapi kami rindu dengan Rasulullah SAW. Mulut ini tidak pantas memanggil namanya ya Allah, tetapi kami rindu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kami menyebut nama baginda Rasulullah SAW, Engkau berikan syafaat nanti kepada kami pada hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah limujahidil lillah bi alil bad. Ya, mudah-mudahan Allah terima semua ngaji kita, amal-amal kita. Doakan teman-temannya ya, insyaallah ya. Barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, maka Allah akan kabulkan semua hajat-hajatnya. Jadi kalau kita doa, jangan buat sendiri, tapi doakan teman-teman kita. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.